Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Durratu Saadah, NIM 180-321-1095. Saya merupakan mahasiswi semester 4 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2 yang diampu oleh Ibu Resti. Untuk pembahasan videonya itu ada 3 bahasan. Yang pertama ada analisis kointegrasi, yang kedua ada analisis jalur atau path analyze, yang ketiga ada analisis time series. Nah, langsung saja kita menuju ke video penjelasannya. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari analisis conjoint atau conjoint analyze, yang kedua yaitu analisis jalur atau path analyze, yang ketiga analisis time series. Yang pertama yaitu analisis conjoint. Pengertian dari analisis conjoint yaitu suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Yang selanjutnya yaitu analisis jalur. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis time series. Analisis time series yaitu analisis dalam statistik yang menggunakan data runtun waktu atau mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misal mingguan, bulanan, tahunan yang teratur. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari analisis conjoint sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian, atau untuk mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif dari berbagai atribut suatu barang, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu bentuk desain produk barang atau jasa yang diinginkan oleh sebagian besar dari responden, di mana respondennya tersebut ini yaitu konsumen. Yang selanjutnya tujuan dari analisis jalur atau path analyze. Tujuan dari analisis jalur sendiri digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas atau variabel eksogen terhadap variabel terikat atau variabel endogen. Sedangkan tujuan dari analisis time series sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi di masa datang. Peramalan kondisi di masa mendatang ini bermanfaat untuk merencanakan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Yang selanjutnya yaitu variabel dan data pada analisis conjoint dan analisis jalur. Untuk yang pertama yaitu variabel dari analisis conjoint sendiri ada 2, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent di sini yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Terus untuk data dari analisis conjoint, data yang diperlukan dalam analisis conjoint dapat berupa data non-metrik atau data berskala nominal atau ordinal atau kategorial, maupun data metrik, data berskala interval atau rasio. Untuk variabel dari analisis jalur sendiri ada variabel independen atau variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel dependen atau variabel endogen. Data dari analisis jalur sendiri ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder sendiri data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Yang selanjutnya yaitu istilah dalam analisis time series. Yang pertama ada istilah tren. Istilah tren sendiri ini merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa merupakan tren naik atau tren turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15 atau 20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap timbulnya fluktuasi siklus. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan.
dan dari industri ke industri. Yang ketiga ada musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Misalnya karena peristiwa tertentu seperti lebaran, tahun baru, atau mungkin disebabkan karena cuaca seperti musim hujan, musim kemarau yang berkepanjangan. Terus yang keempat ada ketidakteraturan atau irregularity. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam jangka waktu pendek. Misalnya gudang perusahaan terbakar, akibatnya keuntungan perusahaan pada periode itu terpengaruh. Yang selanjutnya yaitu istilah dalam analisis stasioneritas. Uji stasioneritas sendiri merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa data time series tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, di sini tuh ada 3 istilahnya dalam analisis stasioneritas. Yang pertama itu istilah menurun. Nah, istilah menurun di sini tuh jika data tidak stasioner dalam rata-rata hitung. Terus yang kedua ada istilah alternating jika data tidak stasioner dalam varian. Nah, yang ketiga ini istilah gelombang jika data tidak stasioner dalam rata-rata hitung dan juga varian. Yang selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Uji kointegrasi yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara peubah-peubah. Nah, kointegrasi di sini berhubungan erat dengan masalah menentukan suatu hubungan jangka panjang atau keseimbangan jangka panjang. Apabila data runtun waktu terkointegrasi, maka terdapat suatu hubungan jangka panjang di antara data runtun waktu tersebut. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.